Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan belajar istilah-istilah saham yang perlu kamu ketahui part 2. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas di part 1, kalian bisa langsung cek di video yang ini. Hari ini kita punya 6 istilah saham yang perlu kamu ketahui sehingga kamu akan lebih lancar ketika menghadapi market. Jadi, yang pertama adalah lot. Lot itu adalah suatu satuan dalam pasar saham yang telah ditetapkan oleh BEI. Nah, satu lot itu merupakan jumlah minimum untuk membeli suatu saham. Dan satu lot sama dengan 100 lembar. Kalau teman-teman lihat salah satu contoh emiten di sini, ini adalah emiten Antam. Dan harganya saat ini di 2.300. Kalau teman-teman mau beli satu lot untuk saham Antam, maka kalian membutuhkan uang sebanyak 230.000 untuk beli satu lotnya. Kemudian yang kedua, broker. Broker itu adalah sebutan untuk seseorang yang bekerja di suatu perusahaan sekuritas dan bertugas dalam menjadi perantara antara investor dengan pasar modal. Nah, broker sendiri, tiap sekuritas mempunyai kode yang berbeda-beda. Maka teman-teman akan sering lihat, oh ada kode broker YP, ada kode broker MG, ada kode broker ZP, dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga, yaitu buyback. Nah, itu adalah suatu aksi korporasi yang dilakukan untuk membeli saham perusahaannya yang sedang beredar, itu dibeli kembali dengan berbagai tujuan. Misalnya, perusahaan melihat harga sahamnya terlalu murah, ataupun bisa jadi perusahaan melihat harga sahamnya kurang liquid. Oleh karena itu, akhirnya perusahaan melakukan buyback sahamnya. Yang keempat, yaitu margin. Margin ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada para nasabahnya. Nah, fasilitas seperti apa? Fasilitasnya adalah peminjaman dana. Kalau teman-teman lihat, kalian sudah top up dalam portofolio kalian, maka kalian bisa melihat ada yang namanya cash dan ada yang namanya buying power. Nah, di cash itu adalah modal teman-teman. Dan buying power biasanya adalah jumlah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Kalau saran dari tim Ruang Saham adalah sebaiknya kalian tidak memakai margin tersebut. Mengapa? Karena akan meningkatkan resiko transaksi jual beli kalian. Dengan kalian menggunakan margin tersebut, maka kalian akan terkekang oleh waktu, yang dimana ada batas waktu pembayaran. Dan ketika teman-teman di tanggal jatuh temponya kalian tidak melakukan pembayaran atau top up rekening atau top up dana lagi, otomatis perusahaan sekuritas akan melakukan force sale kepada salah satu emiten dalam portofolio kalian. Nah, kalau teman-teman berpikir, kan bisa lebih profit nih. Kita hanya punya modal 1 juta, tapi dipinjemin sampai 2 juta. Kalau misal profit, bukannya profitnya lebih besar? Yes, memang profitnya akan lebih besar. Tapi kalau rugi, kalian juga akan rugi jauh lebih besar. Oleh karena itu, kalian harus pahamin resiko ini. Yang kelima adalah open dan match, yang dimana teman-teman akan melihat kalimat ini ketika teman-teman melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi sekuritas kalian. Ketika kalian mau membeli suatu saham, tentunya ketika harganya belum tercapai, maka statusnya masih open. Nah, kalau statusnya masih open, berarti teman-teman belum mendapatkan saham tersebut. Ketika statusnya udah berubah menjadi match, itu berarti teman-teman sudah mendapatkan saham tersebut dan kalian bisa cek di portofolio saham kalian. Nah, berhubungan dengan itu, kita akan bahas yang keenam, yaitu amen dan withdraw. Nah, teman-teman bisa menjumpai amen atau withdraw ini ketika teman-teman melakukan suatu transaksi jual atau beli. Dan ketika posisinya masih open ya, kalau udah match, kalian nggak akan bisa temuin amen atau withdraw. Nah, ketika posisi open, kalian bisa memanfaatkan fungsi dari amen, itu adalah untuk merubah settingan kalian. Misal, dari yang sebelumnya kalian mau jual di angka 1000, kemudian kalian mau ganti di angka 990. Nah, kalian bisa langsung gunakan amen. Tetapi, kalau kalian ingin membatalkan orderan tersebut, maka kalian harus menggunakan yang namanya withdraw. Jadi, itulah fungsi dari amen dan withdraw. Nah, itulah 6 istilah saham yang tentunya teman-teman harus ketahui. Kira-kira kalian masih ada istilah apa nih yang belum kalian mengerti? Kalian boleh langsung tanyakan itu di kolom komentar dan tim Ruang Saham yang akan membalasnya. Jangan lupa
Jika memang video ini berguna, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you on the next video.